Selamat datang di Coal to Diamond Podcast, tempat kita saling berbagi tentang proses mengasah diri. Yes, halo semuanya, balik lagi bersama gue Bayu Prihanito di Coal to Diamond Podcast. Hari ini gue kedatangan seorang tamu yang spesial karena dia salah satu dari one of my day one. Jadi perjalanan perjuangannya di Jerman itu lumayan mirip dengan perjuangan gue. Dan help me welcome Mr. Hussein Yusuf. Klep, 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 klep. Yes. jaga jarak, covid. Ya bro, mungkin buat pendengar setia Call to Diamond Podcast, mungkin lu bisa memperkenalkan diri lu dulu. Sejak kapan lu ada di Jerman? Terus apa yang lu lagi kuliahin sekarang? Dan posisi lu, kuliah lu udah sampai sejauh mana? Pendengar setia ya. Setia anjing. Iseng banget nih orang anjing. Kalau pendengar setia kan mestinya ya anak-anak Jerman juga ya. Kita sudah mengenal satu sama lain gak sih? Gak apa-apa. Oke. Ya nama gue Hussein. Terus gue kuliah di sini sejak 2009. Bachelor, terus sekarang lagi master. Dan ya lagi nulis skripsi gue yang terakhir. Skripsi lu master, terakhir. Yang lu kuliahin tuh apa sih? Ibu apa? Gue kuliahnya S1-nya mesin. S2-nya gue ganti ke arah production, jadi teknik produksi dan logistik. Jadi lebih ke arah gimana sih gue ngebikin supply chain management yang bagus. Terus gue mesti lihat aspek gimana dia produksi di lapangan. Jadi sebenarnya basisnya juga dari mesin, makanya gue S2 lebih pendalamannya ke produksi dan logistik itu. Oke. Ada ini, apa namanya, base dari lu milih itu apa karena emang Ryan interest atau kayak there's a bigger picture behind it gitu loh yang lu pengen dalemin dari situ? Pertimbangan lu apa gitu waktu lu? Gue nggak cocok aja sih, mesin tuh bukan ternyata bukan yang gue mau terlalu dalam. Oh ya? Mesin tuh menarik. Itu salah satu alasan gue kenapa bachelor gue masih bawah. Tapi habis itu semakin dalam gue kelamaan di situ, terus gue nyadar gue bukan pure insinyur buat mesin doang. Karena buat gue kayak terlalu membosankan. Maksudnya sebenarnya tuh menarik, tapi buat orang-orang kan beda-beda ya. Nah buat gitu terlalu membosankan. Takut dihujat. Ya enggak, maksud gue emang sebenarnya menarik. Kalau enggak ya, maksudnya di Jerman banyak banget kan lulusan engineer mesinnya. Tapi ternyata ada juga hal-hal yang lebih menarik buat gue, yaitu di production dan logistik ini. Dan di Jerman juga logistik kan salah satu dia pemain logistik, apalagi intralogistik ya, maksudnya logistik di dalam gedung sendiri. Dan supply chain-nya salah satu terbesar di dunia. Yang paling gampang kita lihat kalau contohnya satu dunia itu apa? DB Schenker. Dia kan pengiriman satu dunia. Sekarang hampir semua barang-barang pengiriman freight, kargo kapal, pesawat, semua kan DB Schenker juga satu pemain utamanya ya. Walaupun ada juga masih banyak juga yang misalnya dari US, kayak ada UPS kan juga satu pemain besar. Ya, dan ternyata menarik banget. Dan Jerman sendiri punya teknik buat di gudang logistiknya, intralogistik artinya teknik di dalam gudang ya. Itu banyak banget. Kayak sekarang kalau kita lihat semua tuh udah otomatis. Kalau lu ke gudang-gudang, lu nggak ngeliat orang mondar-mandir aja ngambil. Ya nggak kayak zaman dulu lah. Ya oke, tergantung gudangnya ya, tapi ya maksudnya kalau gudangnya yang udah modern dan barang-barangnya pun yang udah ada, misalnya kayak barang-barang spare part mobil kan orang udah nggak ngambil ke dalam, ngambil masing-masing spare part kan berat-berat. Sekarang udah pakai robot semua. Berarti itu ini kali ya, apa, Warren Wirtschaft System unter dem Begriff bukan sih? Satu di dalamnya juga termasuk itu. Jadi ntar lu pas udah di kuliah itu lu mau dalamin lagi ke arah mana, dan banyak banget. Jadi karena itu juga menurut gue, sebelum gue gawe, gue nggak pernah kepikiran tentang tema logistik ini kan gitu kan. Karena gue lulusan recycling, ya logistik tuh bukan bir gue lah gitu. Tapi begitu gue gawe, itu ternyata tuh sangat penting tentang Warren Wirtschaft System ini, karena basically apalagi kalau keluar masuknya barang tuh like setiap hari gitu kan ya. Jadi gimana lu erfassen, gimana lu masukin datanya supaya lu benar-benar bisa tahu Ist-Zustand lu sekarang ini ada berapa, dan itu harus ada
itu harus apa namanya? Ada spendingnya. Iya, dan lu juga harus bisa percaya data yang ada ini gitu loh. Karena kalau enggak ya buat apa juga gitu lo ngelakuin semuanya ini kan. Nah, balik lagi ke pernyataan lu bahwa di saat lu melakukan teknik mesin, lu find out bahwa itu bukan ini lu ya, bukan apa namanya, lu nggak terlalu interest sehingga lu ingin mendalami itu lebih jauh lagi. Gue probably bisa relate dengan itu, but in different way, in a different level probably juga. Kalau boleh tahu di proses di bachelor lu itu tuh lu sadarnya tuh di di awal-awal, di tengah atau di akhir? Langsung pertanyaan keduanya, what makes you decide bahwa lu tetap harus ngelarin S1 ini dulu sampai habis gitu? Karena ya banyak juga yang kita tahu gitu ya. Cases dari teman-teman kita yang emang kalau apa namanya? Oh ini gue nggak enjoy, tengah-tengah jalan gue berhenti gitu, gue ngelakuin yang lain aja deh gitu. Itu kalau dari story lu gimana? Kalau gue mungkin lebih di belakang. Jadi gue kan sempat praktikum di Indo. Dan itu sebenarnya, jadi gue sempat kalau di Uni Hannover kan ada 2 kali praktikumnya. Jadi sebelum kuliah sama pas di tengah-tengah kuliah mau akhir. Sebelum kuliah ya gue praktikum juga tuh kan gue bikin di Indo, karena di Indo tuh dibayar walaupun kecil. Di sini juga dibayar tapi terlalu kecil. Jadi waktu gue pikir, dan keluarga gue udah bilang ya udah, mereka udah tahu sistemnya Jerman karena mereka dulu pernah di Jerman. Lu bikin aja dulu di Indo di perusahaan. Ya udah. Dan itu ya kerjanya jadi tukang. Maksudnya ya kalau misalnya anak mesin pasti tahu yang ngebubut, ngelas, nge-freeze. Sorry gue potong, di Indo gajinya lebih gede daripada di sini. Bukan gaji lebih gede. Kalau di Indo lu kan masih tinggal sama orang tua. Oke. Jadi pengeluaran plus minusnya plus minusnya. Dan gue itu setelah selesai SMA dan gue belum mulai call, gue masih cari-cari les. Jadi ya udahlah, maksudnya orang tua gue juga tahu, ya udah lu bikin aja dulu praktikum. Ngerti. Cuman nggak lama, gue cuma bikin 4 minggu. Jadi dari lulus UAN sampai gue mulai call jadi ada waktu, jadinya ya udahlah. Di situ gue mikir oke, mesin menarik. Tapi pas gue masuk kuliahnya bachelor, memang awalnya menarik, tapi makin lama tuh gue makin ngerasain insinyur mesin tuh lebih ke arah lu mesti spesifik akan suatu hal terlalu dalam, dan gue ngerasa teknik mesin terlalu dalam itu bukan bidang gue. Dan gue nyobain sana sini, kayak gue menemukan juga sebenarnya bukan cuma kuncinya dari kuliah aja ya, tapi kayak gue banyak ngelakuin kerja-kerjaan sampingan. Dan itu kan akhirnya nge-define gue tuh lebih suka ternyata ke arah mana. Dan itu ngebantu gue juga untuk menentukan oke, ternyata gue lebih ke arah teknik logistik dan produksi. Itu juga gue tahu akhir-akhir setelah gue praktikum lagi. Dan di praktikum itu gue juga belajar kayaknya gue emang bukan mesin banget. Terus gue pikir ya gue tinggal setahun lagi gue beres. Dan di Uni Hannover untungnya untuk logistik itu emang mirip dengan teknik mesin dasarnya. Jadi gue bisa lanjut S2 ke logistik tanpa harus ngulang-ngulang kuliah. Sorry, ini yang kedua lu praktikumnya di mana? Yang kedua gue praktikumnya gue pulang Indo dulu. Oke. Karena gue tuh gue mau pulang Indo alasannya adalah karena gue pikir udah sekalian di Indo juga gitu loh. Jadi gue bisa sekaligus deket sama keluarga gue lagi. Nah terus setelah itu gue balik ke sini, gue tahu ternyata gue lebih ke arah logistik. Gue ganti S2 gue masuk ke production logistik namanya. Dan sebenarnya kalau gue di bachelor udah pernah praktikum, gue S2 udah gak perlu. Cuman gue opsi itu gak gue ambil. Karena gue mau benar-benar tahu oke, di logistik di manajemen dalamnya seperti procurement, terus order management, terus gimana gue ngeplan semua supply chain, jalur supply chainnya. Terus kalau misalnya ada masalah-masalah dengan supplier, apa yang mesti gue ngapain, tindakan apa yang mesti gue lakukan. Terus yang paling penting sebenarnya di praktikum kemarin gue dapetin adalah ada namanya key performance. Di logistik tuh apa sih key performance yang buat mereka penting? Yang ini loh harus dijaga, ini loh yang harus kita, kalau bisa ketika udah akhir tahun ini tuh nggak boleh ada masalah. Parameternya apa yang penting gitu ya. Nah kan gue dari kuliah tuh gue ya oke, gue belajar teori tapi gue nggak tahu penggunaannya. Di dunia nyatanya. Makanya gue kemarin pilih praktikum karena gue harus tahu. Dan gue kebetulan praktikum di WAPCO. Dan dia ya perusahaannya bergerak di internasional. Dan dia ternyata supply-nya gede gitu loh, global. Dia apa sih? Dia bikin kalau kita bilang bahasa Jerman itu Steuergerät. Jadi semua komponen-komponen bus, truk di dunia itu kebanyakan kalau itu dia ngasih statistik 75% tuh dari dia. Jadi komponennya tuh untuk
pengontrolan rem. Hmm. Jadi Wako ini awalnya dia adalah perusahaan pertama di dunia yang bikin rem tapi pakai pneumatik. Jadi pakai udara. Sistemnya itu dia yang bikin. Terus makanya dia habis itu ngembangin itu dan dia nge-supply ke semua, ke bus, truck. Jadi mainly customer mereka pun ya di bidang perusahaan yang bikin truk dan bus kayak MAN. Terus VW juga ada yang bikin VW bus. Terus Daimler. Itu maksudnya customer gedenya ya. Kunder-kundernya. Ya, dan banyak dari situ gue tahu logistik tuh ternyata, gue pikir dulu kan kalau kita di Indo mikirnya logistik tuh apa sih, orang jadi tukang, kayak mikirnya cuma ya udah beli jual yang penting, tapi ternyata tuh lebih Kurir gitu kan dulu kurir. mikirnya kan. Maksudnya buat gue dulu tuh hal yang simple, logistik nggak kepikiran gitu. Terus di sini pun pas gue awal-awal di Jerman karena kerja ya kerja gudang gitu kan, yang misalnya kerja di C&A, Netrada itu kan lu cuma kerjanya lu ada kertas, semua order di situ lu ngambil dari lemari. Maksud gue kok simple. Ternyata kita pion paling depan itu kan dari. Ternyata kita kalau dibilang sekarang nggak ada paling depan nih, kerja debu-debu ngambil batuk-batuk terus ya udahlah, yang penting duit. Tapi ternyata di baliknya tuh gimana mereka nge-manage order tuh kapan dikerjain, kapan harus dikirim. Terus ternyata yang kita terima itu nggak tahu, kalau dulu pernah kerja kan lu selalu terima udah kertas gitu kan, ngambil apa. Ternyata tuh mereka ada sistemnya. Jadi bisa jadi order itu bukan order yang harus dikirim saat itu, tapi ada lu masih ngerjain itu karena misalnya ya order ini karena bakal ada tambahan lagi yang datangnya besok, tapi dia nggak harus dikirim hari itu juga. Efisiensinya lah. Efisiensi udah dihitung semua. Jadi makanya itu sangat menarik. Nah, balik lagi tadi ke tema di mana lu decide untuk tidak mendalami mesin gitu ya. Nah, ini ada question yang popped up in my head. Lu kan juga melakukan banyak hal ya di samping kuliah, yang kayak dengan gawean lu itu juga menyebabkan lu juga ada ketertarikan di bidang logistik gitu ya. Nah, kalau tentang tema spesialis dan generalis, pernah denger dong lo pasti dong tentang pembicaraan nih. Oke nih gue pengen fokus di satu hal, atau lu generalis like jack of all trades, master of none gitu-gitu. Nah, kalau menurut lu tipe yang mana, dan apakah itu lu sadarin, apakah itu lu benar-benar sadar akan hal itu sehingga lu steer decision lu akan based akan hal itu? Menurut gue orang nggak bisa bilang spesialis doang atau generalis doang, selalu ada campurannya. Lu tapi lu lebih berat ke arah generalis, tapi lu ada spesialis di beberapa bidang. Salah satunya ya gue juga ngambil keputusan ini karena gue pikir oke, ternyata gue generalis karena gue ternyata suka melakukan logistik dan juga hal-hal lain. Kayak sekarang gue sebenarnya ini yang nggak ada di Uni Hannover, sebenarnya ada di kampus-kampus lain. Itu namanya data logistik, digital logistik and data logistik. Di Uni Hannover nggak ada. Dulu gue sempat cari itu semua jadi di daerah selatan di KIT, di digital logistik. Jadi itu semacam campuran programming sama logistik, sistemnya dibikin bareng. Oke. Sebenarnya sangat menarik, cuman gue pikir waktu itu ya udah di Uni Hannover, dan waktu gue juga gue pengen cepet beres dan di bidangnya yang emang gue mau kerjaan at the end. Terus ya gue jadinya sekarang juga belajar programming sendiri. Kan sekarang ya di internet banyak lah, lu cari ada data PDF, terus lu tinggal ikut join community, GitHub dan kawan-kawan. Lalu bisa akses dan lu dikasih ada latihan, lu bisa belajar sendiri. Gue ngeliat sekarang ya tergantung orangnya tuh mau jadi apa sih. Maksud gue ada juga yang jadi spesialis. Menurut gue banyak spesialis tuh penting. Ya kalau nggak ada orang yang bikin S3. S3 itu kan spesialis. Dia ada satu tema yang emang dia tertarik dan di situ dia jago gitu loh. Tapi belum tentu dia di hal-hal yang jago. Tapi orang spesialis juga dibutuhkan gitu loh ini. Orang generalis juga sebenarnya dibutuhkan. Karena orang-orang generalis itu gue lihat, maksudnya menurut gue ya, bisa banget kalau gue salah. Generalis tuh orang-orang yang lebih memegang manajemen. Jadi dia sebenarnya ya spesialisnya proyek manajemen, tapi generalisnya adalah dia mengenal setiap proyek atau bawahan yang mesti dia manage itu, dia tahu kurang lebih. Oke, misalnya anggapin aja sekarang ada namanya logistic lighter. Logistic lighter itu kan sebenarnya komponen di bawahnya logistik itu banyak. Misalnya dari pergerakan barang ketika ada truk masuk, barangnya mesti kemana. Lu mesti ngontrol sampai dia masuk ke lemarinya, sampai dia keluar lagi.
Terus si logistik letter ini juga harus tahu gimana sih supaya gudang gua itu nggak kebanyakan barang, karena terlalu banyak barang itu jelek. Karena ya lemari lu penuh dan lu jadi susah menggerakkan barang dari luar, maksudnya datang lagi lu mau taruh di mana. Contoh gampangnya gitu. Belum quality management gitu-gitu Belum juga. Dia mesti lihat kualitasnya. Terus kan dia harus, jadi generalis tuh mungkin dia jadinya bisa mengontrol banyak hal karena dia punya sedikit ilmu dari setiap macam. Tapi tetap misalnya di logistik dia punya, misalnya di logistik kan juga sebenarnya banyak elemennya. Nah itu generalis, tapi spesialisnya adalah dia bisa manage itu semua. Kan gini ya, gue juga dulu kuliah lama banget di Jerman, gue menghabiskan semua good haben yang gue punya di sini gitu kan ya. Kayaknya semua orang lama, nggak semuanya, tapi Nggak ya banyak lah itu cerita yang sudah ya itu 0815 lah gitu ya. Dan maksud gue, lu juga pasti kenal lah dengan pertanyaan-pertanyaan, lu kenapa kuliah lama di Jerman gini-gini gitu ya. Nah sekarang gue pengen melihat fakta itu tapi dari perspektif lain bro, karena gue pribadi gue ngerasain dengan gue kuliah lama di Jerman itu like super banyak hal-hal yang bisa gue pelajarin yang tidak hanya dilihat dari dunia akademis doang. Ngerti gak lo? Jadi dengan gue ya all those lessons of life, kita mesti kerja sampingan, kita mesti ini, kita mesti itu gitu ya. Nah gue pengen lihat perspektif lu tentang hal ini bro, dengan pertanyaan yang lu dapetin selama ini, selama lu kuliah di Jerman gitu ya, selama itu di samping dari hal akademis itu apa sih? Karena menurut gue sangat interesting buat lu ngambil decision melakukan sebuah praktikum, for example, praktikum yang sebenarnya tidak lagi harus lu lakukan, tapi lu decide buat ngambil itu yang membuat lu kuliah jadi lebih lama. Tapi pasti ada ininya dong, ada apa? Ada pemikiran di baliknya dong. Kayak yang tadi lu bilang gue pengen dapetin skill-skill ini gitu ya. Nah, kalau lu ngelihat in general gitu, selama lu kuliah ini apa yang udah lu dapetin di samping dari akademisnya? Banyak. Kalau nggak kuliah gue nggak mungkin selama ini. Kan berarti udah 10 tahun. Sama anjing, gue juga 10 tahun. Emang maksud gue tuh sebenarnya menurut gue kuliah lama memang kelihatannya nggak bagus. Tapi lebih kuncinya adalah selama 10 tahun ini lu udah ngapain aja. Setuju gue. Di samping perkuliahan tuh ilmu apa lagi lu dapetin. Kalau nggak tahu misalnya gue memang lama tapi gue karena gue banyak hal-hal yang misalnya gue main ini, misalnya gue kebanyakan main basket atau apa, atau gue gabung organisasi ini itu, oke, menurut gue itu lama, tapi kan gue belajar sesuatu. Dan setelah gue lihat, maksudnya setelah gue merasakan, nanti kan pemikirannya adalah ada yang bilang ke gue pernah, ya kalau lu kuliah lama ntar lu dapat kerja susah. Dan setelah gue lihat kayak ya gue kelihatnya baru yang realnya depan gue lah, kemarin gue praktikum. Gue udah spray beberapa kali, sebenarnya gue udah ada beberapa style udah dapet. Padahal kan kalau misal sebagai orang HR, mereka ngeliat dunia orang S1-nya lama, S2-nya lama, dan pas gue daftar praktikum tuh gue udah 29 dan masih praktikum untuk study gitu. Itu kan biasanya mereka orang HR kan juga mikir, oh kan kenapa nih lama. Cuma sebenarnya kunci adalah gimana lu menjual diri lu dengan baik, nggak bohong, lu jujur, tapi lu memformulasi itu emang itu yang misalnya lu pelajarin sesuatu, lu bilang ya, jadi lu bisa menjual diri lu. Kayak contohnya oke, gue lama, terus gue di CV gue tulis ya gue masuk, misalnya gue masuk basketball lain gitu ya, gue masuk tim basket, terus gue jadi gue menjual diri gue pas gue lagi interview sama dia 1 lawan 2 itu ya, gue misalnya ditanya ya lu ngapain aja selama ini, kan biasa pertanyaan selalu standar kan, coba lu jelasin ini perjalanan lu dari dulu sampai sekarang yang ada di CV lu kan. Dan gue di situ kuncinya lu harus bisa menjual. Kayak dia kan gue bilang ya gue kuliah, lu dulu bachelor, terus setelah ini dibilang ya setelah 2000 sekian lu ganti produksi logistik, lu bisa jelasin nggak kenapa. Nah itu kan sebenarnya dia pengen lihat kita tuh kayak gimana orangnya. Nah di situ baru buat gue itu adalah cara mainnya. Jadi abis itu gue jelasin, ya gue pertama kali ke Jerman, gue orang asing dan gue kuliah, jadi buat gue Jerman awal susah. Makanya kalau lu lihat, ini gue bilang ke dia dalam masa Jerman, bener gue bilang, lu lihat emang bachelor gue lama, gue ngabisin 7 tahun, 7 tahun setengah. Tapi di situ gue belajar bahasa Jerman. Pertama-tama gue adaptasi dengan kulturnya, terus gue mulai cari teman, terus gue tuh ikut basketball, tim basket juga untuk cari teman, mengenal orang. Jadi gue bilang
gue butuh waktu untuk adaptasi, karena gue mau kalau gue lakukan sesuatu gue ngerti gitu loh. Jadi bukan cuman gue datang, gue belajar terus gue pulang. Jadi gue gak bawa apa-apa kecuali cuman ilmu teori. Terus gue jelasin itu ke dia. Jadi makanya gue lama segala macam, karena gue belajar kultur Jerman sampai gue benar ngerti, gue bisa ngomong sama orang. Terus gue bilang kayak gini, gue interview sama lu bisa ngerti gue bisa ngerti lu. Itu kan ada step-step yang harus gue lewatin gue bilang. Dan disitulah gue belajar. Makanya gue butuh waktu lama, tapi itu juga sebuah nilai. Lu lihat gue beres tapi kan kuliah gue satu. Gue butuh waktu lama tapi gue kerjain. Maksudnya gue ngambil tanggung jawab gue kalau gue emang harus kuliah. Dan gue beresin. Habis itu gue lanjut lagi kayak sekarang gue lanjut S2, terus gue ceritain kurang lebih kenapa gue ngambilnya ganti production logistik. Karena tuh buat mereka juga menarik. Ini orang kenapa nih? Dia cara berpikir tuh logikanya gimana? Kan dia itu yang mereka pengen tahu. Terus ya gue jelasin lagi seperti tadi gue jelasin lo. Jadi gue melihat logistik itu penting, salah satu kunci juga di dalam produksi, apalagi efisiensi. Dan sekarang kan kalau di logistik tuh ada istilahnya lean management, tapi sebenarnya semua juga ada. Dan itu kan yang lagi ditarget semua orang ya. Nah, dan itu kita bisa ngejelasin, pokoknya harus jelasinnya masuk akal. Ada dasarnya, kenapa, dan kita bisa menjual kenapa kita ikutan. Misalnya gue nulis, dia nanya kan, oh lu ada pengalaman kerja, misalnya gue tulis juga gue pernah kerja di tukang parkir di Mese. Kan gue itu sama teman-teman gue, kita 7 tahun gue kerja tukang parkir. Itu bareng-bareng adalah 2 teman gue tuh yang emang kita selalu parkir bareng. Ada yang bapak bilang, ngapain lu masukin kerjaan lu tukang parkir ke dalam CV lu? Yang tidak relevan gitu kan. Tidak relevan sama kerjaan lu. Memang awalnya gue pikir, lu bener juga. Emang gak relevan. Kayak, lu mau kerja misalnya di kantor yang lu manage. Apa hubungannya tukang parkir ini? Tapi gue masukin. Karena emang itu gue sudah pikirkan, itu nanti bakal jadi ketika dia bertanya, oke, kerjaan lu ngapain? Nah gue bilang ya, salah satu poin misalnya, kayak gue kan di bidang kemarin gue di procurement itu di logistik, kan gue harus banyak kontak sama supplier. Dan supplier ada yang di Jerman, ada yang di internasional. Dan gue harus bisa ngomong sama mereka, telepon gitu-gitu. Dan gue bilang, gue udah biasa kontak sama orang yang internasional apapun Jerman. Kalau lu cuma ngomong kayak gitu, ya mereka kan cuman oke, buktinya apa? Ya udah, terus habis itu ya untuk membuktikan ya makanya gue tulis itu, gue kerja parkiran, gue udah biasa ketemu customer, yang penting kan ketemu orang ya. Terus gue udah biasa ya gue tengah parkir ngejual tiket. Terus misalnya si yang mau bayar juga nggak seneng kan, kenapa ini mahal banget bla bla bla, ya standar lah ya. Ya kan kita masih bisa diskusi sama dia. Kan kuncinya di situ, menemukan diskusi itu, menemukan jalan tengah. Kalau di parkiran mungkin lebih simpel, antara lu bayar parkir, enggak ya lu cabut aja, cari yang baru tempat lagi. Tapi maksudnya kan di situ kita ada diskusi, dan gue bilang ke gue belajar diskusi sama orang, gue bisa pakai bahasa Inggris karena biasa kan Hannover Messe internasional. Gue bisa bahasa Inggris, gue bisa bahasa Jerman, dan gue bisa diskusi sama orang untuk menemukan jalan tengah. Which is sebenarnya itu skill penting kalau lu di procurement, karena procurement kan ngomong sama supplier. Terus lu tiba-tiba ada orderan, oke gue misalnya minta susu 100 box. Supplier lo nggak punya 100 box, punya cuma 70. Nah terus kita mesti diskusi sama dia, oke gimana caranya supaya kita bisa memenuhi 100 box ini. Kalau dia cuma punya 70, mungkin kita diskusi, oke mungkin lo punya nggak supplier subunternehmen, kayak karena supplier punya bawahan juga yang bisa, supaya dia kan kayak gitu-gitu kan penting, ngobrol sama orangnya, diskusinya itu. Ya. Itu ini sih menurut gue itu satu perspektif yang interesting juga gitu loh, karena gue juga di dunia kerja ternyata gini bro, karena gue dulu ada di posisi dimana gue juga banyak hubungan sama personal Abteilung. Ternyata gue juga tadinya mikir, anjing ini gue gimana ya memverteidigen atau merechtfertigen kuliah gue yang lama gitu kan ya. Nah ternyata fakta bahwa kita adalah seorang asing yang ada di Jerman, dan kita datang ke interview dan bisa bahasa Jerman dengan baik. Nah makanya ini gue juga pengen andoin lagi ke teman-teman yang mungkin sekarang lagi kuliah di Jerman gitu ya. Bahasa Jerman tuh super sangat penting. Nah gue jadi bisa kita tuh jadi bisa, kalau kita datang ke sana dengan mindset, ini yang gue percaya ya, dengan mindset gue bisa ngomong, ini gue lama nih, tapi gue Gleisati, gue juga waktu itu nulis, misalkan gue jualan popcorn di Disney on Ice, inget gak? Kita waktu itu kan pernah bareng ya. Nah,
sama kayak lu, itu kan dengan kita ada di situ kan pasti dipertanyakan dong, karena mencolok kan. Nah, begitu itu menjadi bahan pertanyaan, gue bisa masukin Aussage, iya, gue tahu, gue chill, gue apa yang mau gue raih. Gue mau kuliah di Jerman, tapi gue harus membiayai hidup gue sendiri. Dan gue siap untuk melakukan apapun untuk gue bisa meraih chill gue. Yang lu memberikan kepada si entertainment atau calon gastgeber ini, lu akan memberikan kesan ya lu mau usaha dia siap untuk doing the dirty work. Ngerti nggak lo? Kayak gitu-gitu tuh, itu yang menurut gua penting buat diketahui buat orang-orang yang juga lagi daftar kerjaan gitu loh. Karena banyak banget bro orang yang kuliahnya udah lama gitu kan ya, terus begitu mau daftar kerja panik lagi gitu loh. Ngerti nggak lo? Panik lagi nih, anjing nih gimana nih gue mempertahankan history gue gitu kan. Jadi dengan slide of gimana ya, perspektif gitu ya, lu bisa menjadikan itu juga sebagai weapon. Ya, itu masih gimana cara lu mau lihat diri lu sendiri aja sebenarnya, kayak oke, misalnya gue 10 tahun, gue nggak tahu sih, gue nggak tahu di Indo kayak gimana market pencarian orangnya ya. Headhunter di Indo tuh gue nggak ngerti cara mikirnya, tapi kalau di Jerman at least gue udah pengalaman dan gue tau lah kurang lebih gimana. Sebenarnya di Jerman kan umur tuh bukan faktor kuatnya untuk lu dapat kerja apa enggak. Sebenarnya dia lebih ngeliat kayak gimana, ya makanya mumpung lagi di Jerman, lu gunakanlah, kalau orang yang udah lama kuliah itu gunakan ini kesempatan. Dia ngeliat dari yang lu lakuin selama ini, kuliah dan di luarannya, apa yang lu pelajarin, apa yang lu bawa. Dan itu yang mereka pengen lihat. Karena kan sekarang dituntut semua orang inovatif. Ya lu dengan melihat perspektif diri lu sendiri dari sisi lain, gimana lu membangun sebuah sebuah gambaran tentang lu, misalnya yang kayak 10 tahun terus bikin ini gambarnya di package-nya bagus. Dan mereka juga mikir, oh ini orang inovatif, dia bisa mikir. Kayak oh ya benar. Jadi lu 10 tahun tuh nggak nganggap itu jelek banget, tapi lu bisa bikin apa yang kelihatannya jelek dibikin bagus. Riz. Itu kalau kata nyokap gue, kata banyak gue dulu bro, pinter tuh nggak cukup bro di dunia. Lu mesti pinter, mesti double pinternya. Lu mesti somehow gitu ya, kayak lu mesti cari celah untuk bisa membuat kondisi yang terjadi dalam hidup lu yang lu tidak punya kontrol misalkan gitu ya. Lu harus buat itu menjadi supaya itu tuh on your side gitu, supaya itu tuh menjadi sebuah kelebihan lu gitu ya. Nah, tadi lu sharing, lu sekarang lagi di ngerjain tesis nih ya, masternya. Ini menurut gue momen yang sangat interesting bro, karena sekarang kita tahu ini kita juga lagi masa-masa pandemi kayak gini, semua orang bakal ngomongin bahwa ini abis ini selesai, there's gonna be a new normal, kayak orang misalkan mungkin dari segi home office atau dari segi apalah itu ya, banyak gitu yang bakal menjadi parameter the new normal gitu loh, yang membuat lu juga sekarang kan jadi ada di masa transisi nih. Jadi skill-skill yang tadi lu dapetin untuk lu bisa menjual itu di Arbeitsmarkt yang dulu, itu kan bisa-bisa menjadi, kalau lu hiperbolis sedikit gitu ya, itu kan bisa-bisa menjadi irrelevant di new normal yang akan datang ini. Ngerti nggak? Ya. Sorry, gue potong dulu. Pertanyaan gue adalah apa yang lu siapin atau gimana persepsi lu akan hal ini gitu loh. Apa yang lu siapin, skill apa yang menurut lu harus lu punya yang bisa mengarmor diri lu sendiri, lu bawa up diri lu sendiri supaya lu tetap interesting buat Arbeitsmarkt di the new normal yang akan datang ini. Itu juga tema yang lagi hot ya sekarang, the new normal after COVID-19 ini. Tapi dari banyak, menurut gue setelah gue lihat banyak referensi diskusi, referensi webinar segala macam, memang kecenderungannya kita lihat kan semua kan, mungkin orang harus mempunyai skill, soft skill di bidang software, digital misalnya, harus sudah bisa. Ya kan sekarang kita lihat aja diskusi banyak lewat Zoom, Skype dan segala macam. Ya skill-skill itulah menurut gue saat ini juga udah saatnya minimal kita bisa. Kita nggak harus bisa ngeprogram, tapi kita bisa memakai produk-produk seperti itu gitu. Tapi di sisi lain itu gue belum melihat ada yang signifikan. Kayak karena banyak pekerjaan yang masih dibutuhkan ya masih seperti itu. Paling gampang sekarang adalah kalau di produksi ya
pekerja-pekerja di bawah, bukan di bawah, di shop floor, pekerjanya kan produksinya masih harus tetap orang di situ. Dia ngejaga mesinnya jalan apa enggak, materialnya masih ada apa enggak. Karena kan kalau mesinnya pisaunya udah hancur kan nggak boleh sampai merusak materialnya. Nah itu semacam posisi yang nggak bisa digantikan dengan digital saat ini. Kalau untuk di bidang logistik sendiri pun gua rasa belum ada yang signifikan, karena mereka juga sekarang sebenarnya digital kan, logistik udah banyak yang digital. Kalau kita lihat gampangnya, kalau di Indo tuh sekarang aja pengiriman bisa pakai Gojek. Maksudnya apa namanya, off track itu, ngasih order tuh udah bisa digital. Terus di DB Schenker sendiri mereka punya DB e-booking. Mereka bisa, lo sekarang order apapun udah nggak harus telepon, lo bisa tinggal masukin data-datanya lewat e-booking ini. Misal lo kasih alamat dijemputnya di mana, ngirimnya di mana, kapan dijemput, kapan harus sampai, nomor ordernya berapa. Menurut gue sekarang orang harus sudah bisa at least menyentuh dunia digital dan bisa mengoperasikan aja lah. Itu sih yang penting. Dan nggak tahu gue kalau di Jerman sih untuk logistiknya sendiri, kebanyakan dia harus sekarang dia menyentuh SAP. SAP udah mulai digenjot terus. Karena SAP itu kan emang yang di Jerman sangat dipakai dan fungsinya besar banget. SAP itu untuk bukan cuma logistik, tapi untuk sebuah perusahaan tuh dia punya banyak fungsi. Dia punya ERP itu Enterprise Resource Planning. Dia bisa ngasih tahu lo, oke, kita ada orderan segini, kita mesti kita orderan, kita mesti ngambil dari supplier ini cepat-cepat, tanggalnya harus segini udah nyampe di kita supaya kita bisa ngirimnya pas, just in time. Terus kita mesti sekarang ada, misalnya sekarang di inventory kita tinggal segini. Dia udah, SAP tuh punya sistem juga, dia bisa forecasting. Dan dari data kita di setiap tahun tuh berapa sih kita penjualannya. Jadi dia bisa otomatis ngitung dari itu semua dan ngebandingin sama situasi di inventory kita. Kalau inventory kita menurut dia terlalu rendah, dia langsung ngasih, lu pesen cepetan. Supplier ini, dan karena semua tuh connect kan SAP kan, antara bisnisnya sendiri dengan supplier dengan customer tuh connect. Semuanya nyambung. Jadi pas SAP ngasih tahu ke si bisnis, which is kita, dia otomatis ngasih tahu ke supplier. Supplier, lu bakal ada order. Lu ada kemungkinan besar kalau dapat order nih. Lu siap nggak? Jadi itu SAP tuh dia mengkonek semuanya. Emang itu makanya sekarang tuh orang sangat tergantung SAP karena sistemnya bagus. Iya, dan itu juga gue tahu dari pengalaman gue juga gitu loh. Dan basically itu kan ada bagian-bagian gimana ya, SAP kayak jual paket gitu loh. Kayak misalkan paket logistik, berarti lu bisa ngebuka ini. Tapi si SAP sendiri tuh lu tuh kayaknya sih udah bedeken semua beraih di sebuah entertainment ya. Semua. Kemarin gue ke kantor gue AOK, kan gue pakai pas praktikum gue pakai SAP. SAP buat material requirement planning. Jadi tampilan SAP kan tuh khas banget tuh, warnanya biru, kotak-kotaknya. Terus kemarin gue sempat lagi ngurusin asuransi gue, tukang asuransi gue pakai SAP. Gue liat, wah SAP emang dia untuk manajemen data itu udah salah satu yang on top of the league. Oke bro, kita belok sedikit dari tadi kita ngomongin yang serius-serius yang berat banget tentang karir akademis dan kawan-kawan lainnya gitu ya. Tapi tadi lu juga bilang gitu, orang-orang juga bisa lihat dari topi lu gitu ya, yang ini tim paling cupu di NBA, nggak bercanda. Dulu. Sekarang keren. Sekarang keren. Jamoran ya? Sekarang gara-gara dia semua orang tahu, ada Memphis Grizzlies itu bagus. Pertanyaan gue, lu juga ada di Verein basket kan ya? Ya kan? Hannover. Nah, pertanyaan gue, sebenarnya peran basket ini tuh apa sih bro di ini lu bro? Apakah itu benar-benar kayak cuma sekedar hobi doang, kayak gue hobi ngelakuin sesuatu gitu ya? Atau memang ada kayak kalau misalkan timbangan gitu ya? Ini tuh yang ini yang membuat lu tetap sane, ini yang membuat lu tetap nggak gila gitu loh. Nggak gila dalam artian gini, mungkin sorry gue potong, gue sharing sedikit. Dulu dancing tuh buat gue kayak gitu. Kalau gue nggak ada dancing, anjing bro, stres bro setiap hari bro. Karena isinya cuma lu mesti gawe sama lu mesti belajar ya. Udah itu doang. Terus kalau lu kabur main ke tempat orang, ya ya problemnya juga ya penyeimbang hidup sih. Itu sebenarnya maksudnya kita di Jerman kuliah. Tapi
bukan kuliah doang. Kita kalau kuliah doang belajar terus stres juga gitu loh. Lu mesti ada hobi kan, makanya ada hobi itu kan buat nyimbangin hidup lu. Work life balance. Karena student worknya ya belajar. Life-nya ya lu ngerjain hobi lu atau lu melakukan sesuatu yang lu suka. Dan gua dulu emang main basket dari dulu dan gua suka. Tapi basket untuk di Hannover sendiri, basket buat gua semacam turning point. Dimana gue benar-benar mengenal orang Jerman karena gue masuk tim itu juga di bawah teman gue. Jadi gue punya teman dekat itu dia keturunan Ethiopia, tapi udah lama di Jerman, bahkan sekolahnya pun SD-nya enggak, dia SMP SMA di Jerman. Dan gue karena basket kita ketemu dulu pertama kita main di uni, terus kita ngobrol, ternyata kita kuliahnya bareng. Dan kita di tahun yang sama juga sebenarnya. Terus ya udah habis itu kita ngobrol, dia ngajakin gue ke timnya, jadi gue main di timnya. Dan di situ gue kenal banyak orang. Buat gue sendiri tuh selain hobi gue yang membuat gue senang karena basket, tapi membuat gue juga mengerti, oh orang Jerman tuh kayak gini loh kalau dia mikir. Ngerti gue. Kayak ada hal simpel yang gue pelajarin tuh, dan gue pelajarin gara-gara kenalan sama mereka. Kita kalau ngomong nggak boleh kebanyakan basa-basi lama. Tetek banget, iya. Basa-basi ya. Tapi kita waktu itu mereka menilai gua bodoh awalnya. Karena misalnya gini, kita mau makan, terus pada dia nanya, lu makan di mana? Wah enaknya kalau gua itu masih mindset gua seperti orang yang dari Indo lagi keluar aja, tapi mindset gua masih orang Indo. Ya gua rasa makan Asia boleh juga sih, enak kayaknya. Cuman gua terserah lu deh gimana. Gua terserah donor juga boleh atau apa. Terus gue jadinya kelamaan gitu loh, kita kelamaan basa-basi nggak bilang kena. Jadinya mereka ada semacam nggak usah ngomong ke gue, lu ngomong kayak gitu tuh kelihatan bego, lu nggak usah ngomong kayak gitu. Ya, dia bukan ngomong gitu karena kan kita udah deket ya. Lu kelihatan bego, lu kalau lu mau makan Asia lu bilang aja ya gue mau makan Asia. Mereka nggak pikir si Husein ini banget sih, dia maksa banget pengen makan Asia. Enggak, gue nggak tahu apakah orang-orang lain juga tahu. Jadi mereka tuh nggak hard feeling kalau lu ngomong langsung. Kalau gue tuh selalu takut karena kalau gue ngomong sesuatu terlalu direct akan suatu hal, kadang-kadang orang ada hard feeling, lu gitu amat sih. Itu gue setuju 120% bro sama lo bro, karena gue juga ngerasa itu adalah ya gimana ya, mungkin kultur Indo ya kayak gitu, ngerti nggak lo? Jadi kalau gue ngerasa tuh kalau di Indo lu tuh kayak terlalu berbelit-belit, lu tuh terlalu mengatasnamakan kesopanan, ngerti nggak lu? Jadi lu berusaha untuk memformulirkan sebuah kalimat sedemikian rupa supaya sehingga tidak ada bagian yang terluka hatinya. Yang menyebabkan kalau sekarang lu ngedengerin orang ngomong di dalam sebuah acara yang formal gitu ya, lu kadang-kadang lu jadi udah 2 menit nih orang ngomong nih bro, terus lu gak ada hasilnya, lama banget. Lu jadi ini intinya apa bro? Ini mau kemana gitu loh. Nah itu gue juga sama gitu loh. Gue ngerasain itu di kasus yang berbeda. Gue dulu work student ada di satu perusahaan lah. Waktu itu gue nggak supervise sih karena ya tipikal orang Indo juga gitu ya, jam karet. Gue orangnya telat mulu. Diomelin gue sama bos gue. Diomelin. Nah itu gue sakit hati bro. Gue sakit hati karena seakan-akan anjing, ini orang ngomongnya direct banget ke gue gitu kan. Kayaknya gue besok dipecat nih gitu kan. Nah tapi orang Jerman tuh nggak kayak gitu bro. Dia ngomong ke lu masalahnya apa. Kalau lu ender masalah itu, kalau lu loosen masalah itu, ya udah, nggak ada hard feeling sama sekali gitu loh. Ya udah gitu loh. Ini ada masalah, losungnya dijalanin, masalahnya hilang. Iya. Ya itu maksud gue nggak. Itu beda kultur aja sih. Gue nggak bilang kultur satu lebih baik daripada yang lain, karena itu kan kultur itu kan satu yang ya udah emang bawaan mendarah daging, emang terbentuk dari berapa ratus ribu tahun yang lalu. Maksud gue adalah dari kita belajar hal kayak gini itu penting. Jadi supaya kita tahu kalau kita misalnya lagi sama orang Jerman, kita tahu gimana cara nge-handle situasi. Kita bisa bereaksi sesuai emang yang benar, dan kita bisa nyampein apa yang kita mau juga benar. Kalau sama orang Indo, kita juga bisa ikutan sama mereka, kita ngerti. Karena terus kita juga ngasih reaksinya yang benar gitu loh. Maksud gue nggak ada yang lebih benar lebih baik. Cuman keuntungannya kita di Jerman, kita kan belajar 2 kultur dan kita bisa
interaksi Adaptasi. yang benar gitu loh, interaksi kepada setiap orang yang benar. Ya, ya. Sebenarnya itu sih kuncinya kenapa kalau lu di Jerman lu harus at least bergaul. Karena ngapain lu jauh-jauh, maksud gue pribadi ya, emang Jerman terkenal dengan teknik, jadi nggak salah kalau orang ke Jerman kuliah teknik. Tapi kan nggak itu doang, sayang aja kalau lu ke Jerman menurut gue, lu cuma belajar terus udah habis itu lu nggak mau belajar tentang sosialnya, gimana ya sosial di Jerman gimana, apa sih mereka tuh cara berpikirnya gimana. Kamu gue tuh penting, kan kita ke depan juga nggak ada yang tahu, kita nggak tahu kita bakal kerja di mana. Bahkan lu kuliah ini, bisa kayak gue kuliah logistik, nggak menutup kemungkinan nanti gue kerja di bidang apa yang gue nggak tahu. Ngerti gue. Tapi kan lu tetap harus ada kontak manusia tuh pasti. Kerjaan apapun lu pasti ada kontak manusia. Jadi semakin lu tahu, mengerti cara menghandle manusia-manusia, ya lu sebenarnya semakin kaya dengan ilmu pengetahuan juga. Iya, itu skill sih, bener sih, setuju gue sama lu. Gue juga tadi ada, gue nanti pengen perdalam itu gitu ya tentang selagi kita lagi di Jerman apa yang bisa kita lakuin gitu. Tapi gue juga setuju sama lu dengan gimana ya, dengan perbedaan kultur ini ya, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Lu kayak gini loh, kita tuh blessed kayak yang lu bilang. Gue cuma pengen underline ini dong, dengan kita mengenal dua kultur ini dengan dalam. Jadi lu kayak bisa ngambil yang positif dari setiap kulturnya. Karena nggak semua kultur Jerman juga bagus gitu loh. Kayak contohnya, I mean like kalau dari segi humor, ya, aduh kering banget kita, gitu kan. Kayaknya humornya aduh Crispy banget lah pokoknya kalau humor Jerman gitu loh. Tapi ya dan kalau misalkan, kalau yang gue tahu karena cerita pribadi gue juga gitu ya. Kalau misalkan di dalam sebuah relationship gitu, kalau orang Indo tuh kan momong banget gitu kan, sayang banget gitu loh sama pacarnya, care banget, terus nyiapin like small surprises. Berarti lu kasih tahu lu gak disayang sama pacar lu. Enggak. Ya. Yang mau gue kasih tahu adalah dengan gue acting biasa aja, karena itu adalah norma standarnya buat gue gitu ya. Itu tuh langsung cewek gue tuh ngerasa gitu banget gitu loh, karena memang orang Jerman ya tidak ada yang, bukan tidak ada ya, terlalu ekstrim gitu, jarang gitu loh yang menunjukkan kasih sayangnya in their Art und Weise gitu loh. Ya beda aja sistemnya, dan beda sistem. ya memang kita kan orang Indo lebih banyak apa ya, kekeluargaannya kan cukup tinggi, lebih kental. Maksudnya gue lihat juga dari sosialnya Indonesia, kayak lagi sekarang menghadapi COVID aja, banyak orang-orang bikin inisiatif sendiri. Oke, kita ngumpulin dana, kita bantu ini bantu itu. Maksudnya kan kelihatan mereka tuh sangat siap untuk membantu sesama gitu. Gotong royong ya. Gotong royongnya kan kuat gitu loh. Ya. Kalau di sini kan ya mungkin karena gue juga terlalu sedikit research untuk hal itu, tapi misalnya gue ngelihat dari sekeliling gue, terus gue ngelihat misalnya dari berita-berita, nggak bantuan dari masyarakat sendiri tuh sedikit sekali. Itu pun yang gue dengar cuma kayak ada beberapa yang gue dengar di Linden, ada beberapa orang ngumpulin buat ngejahit masker kan. Tapi yang kayak bantuan bagi-bagi makanan, kalau di Indo kan banyak tuh, di Jakarta gue lihat, terus di daerah-daerah kayak di Jogja, Jawa Tengah gitu ya, semua orang beli beras apa terus bagi-bagi. Di sini belum ada, gue nggak dengar itu sih. Beda juga sih sistem pemerintahannya gitu ya. Gue nggak tahu apa lu bisa samain itu atau enggak gitu. Ya karena sistem pemerintahan beda, mungkin juga di sosialnya tuh mindset orang juga jadi beda. Di sini galak kali bro, lu kalau ngasih makan kan mesti dapet stempel dulu. Jadi lu nggak bisa main enakan jual kayak gitu aja juga di sini ya. Bukan jual, maksud gue bisa ngasih sesuatu gratis juga. Ya karena kan mungkin ya kalau orang yang tiba-tiba sakit gara-gara makanan yang lu kasih, tiba-tiba lu juga yang kena. Itu yang kena, malas juga kan. Udah gitu didenda lagi pakai duit. Iya, ngerti gue. Bro, kita kan sebagai gimana ya, orang yang emang udah lama di Jerman gitu ya. Kalau dari lu bro, tips-tips apa yang lu bisa berikan kepada orang-orang yang sekarang lagi di Jerman, yang lebih muda di bawah kita lah ya, yang masih baru gitu di Jerman, terutama dari segi tadi yang lu bilang gitu ya, bahwa kita juga harus bergaul dengan orang Jerman, bisa bahasa Jerman gitu-gitu. Karena kalau kita, kalau gue bisa menghiperboliskan dua kutub ini, kutub yang pertama adalah dimana lu nggak kuliah sama sekali, lu cuma nongkrong di rumah sama mate buboner lu doang gitu ya, nggak apa-ngapain. Sama yang satu lagi, lu setiap hari di rumah dan belajar, lu 3 tahun kelar womöglich lebih cepat sogar, tapi lu tidak berkomunikasi dengan lingkungan sekitar lu gitu loh.
golden meter-nya atau mindset yang bisa yang harus dimilikin oleh apa yang orang harus itu tengahnya apa? lah. Gue nggak bisa ngasih apa ya, pilihan ini harus ini atau nggak pilihan ini lebih baik atau apa. Gue merasa gue nggak ada capability untuk itu. Tapi yang paling penting adalah untuk nanti juga buat nyari kerja, masuk ke dunia kerja segala macam. Lu harus tahu dari apa yang lu lakuin, lu tahu nilai positif yang bisa lu jual apa. Maksudnya contohnya ya ada orang yang nongkrong doang sama meat owner-nya setiap hari. Oke, tapi kalau lu bisa menemukan nilai jual untuk itu, ketika lu nanti, lu mesti bayangin aja. Oke, ketika nggak tahu kalau lu baru mulai kuliah, lu mesti bayangin 6 tahun ke depan, setelah 6 tahun terus gue mesti ngomong sama HR gitu loh. Lu mesti tahu kegiatan ini tuh bisa gue jual apanya. Maksudnya apa dari kegiatan ini yang bisa gue bilang ke HR pas lagi interview membawa gue sebuah nilai yang positif. Maksudnya bisa aja lu nongkrong doang sama itu owner lu, tapi owner lu ternyata orang yang suka diskusi akan sebuah tema mesin bau. Kan jadi lu membawa sebuah nilai juga sebenarnya karena lu diskusi mula sama itu owner lu. Contohnya terus lu bisa jadi itu ya jadi lu belajar dari diskusi teman-teman lu jadi ada ilmu. Oke, ternyata di Jerman tuh untuk mesin bau tuh ada kayak ya banyak sih, VDMA, verein mesin bau engineer di Jerman kan gede. Yang mungkin lu tahu ya gara-gara lu diskusi sama itu, terus bisa dijual. Lu lagi di Gespräch, kenapa lu mesin bau? Ya karena gue ngeliat di VDMA perkembangan industri 4.0 dan mesin bau tuh kayak gini. Kan di VDMA selalu ada majalahnya setiap setahun. Ya intinya kita apa yang kita lakuin sekarang, ya kita mesti tahu juga. Fine kalau lu ngelakuin cuma buat emang bikin lu nyantai, relax. Tapi apa kemudian lakuin tuh harus pikirin juga berikutnya. Oke, gue ngelakuin apa untuk kedepannya gue bisa menggunakan itu untuk menjual diri gue lebih baik gitu. Karena gue lihat maksudnya at the end lu ketemu sama orang HD ya, headhunter, lu ketemu sama orang yang spesialis di bidang itu, mereka kan juga melihat CV lu juga sebenarnya oke lu kuliah 5 tahun mesin bau Uni Hannover, sama dengan 1.000 orang yang juga kuliah mesin bau. Ya, apa yang membedakan lu? Apa gitu membedakan lu sama orang lain? Kalau lu nggak bisa ngejual diri lu lebih, kayak sekarang lu kuliah mesin bau, ujiannya sama semua. Itu baru di lingkupnya Uni Hannover. Kan di dunia kan yang kuliah mesin banyak banget. Apa yang bisa bikin lu lebih? Ya organisasi itu juga sebenarnya poin bagus kalau lu tidak hanya mencantumkan lu organisasi, tapi lu mesti bisa cerita apa yang lu lakukan di organisasi. Iya, apa yang lu lakukan, terus apa yang lu bawa. Misalnya ada jadi sekretaris, terus kan oke, lu jadi sekretaris, apa yang lu pelajarin? Ya gue belajar gimana caranya gue menyusun sebuah notulen rapi, terus bikin laporan. Kan sekretaris juga harus bikin laporan kan. Jadi orang tuh tahu gue laporan, gue bikinnya pakai Microsoft Word. Datanya gue masukin ke Excel. Terus gue pakai PowerPoint untuk nyiapin presentasi. Jadi lu kalau jelasin CV, lu harus ada basicnya juga. Lu nggak bisa nulis kemampuan software, lu tulis Office bla bla bla. Terus kalau lu nggak bisa ngomongin, orang juga pas baca, ya semua orang juga bisa nulis begini. Ngerti gue. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, bro. Waduh. Kalau teman-teman yang nggak denger pengen connect sama lu, pengen mungkin exchanging info sama lu, atau mungkin nanya tentang kuliah di Jerman itu gimana, mereka bisa hubungin lu di mana paling enak? Paling enak di Facebook aja sih. Facebook. Dan gua ini gua nggak suka ngebalas orang kalau gimana sih cara kuliah di Jerman. Karena buat gua tuh lu cari di Google itu ada lebih dari 10.000 sites. Itu pasti ngasih tau lu info gimana cara kuliah di Jerman. Kalau ada orang menanya, kayak pernah ada yang nanya gimana sih cara kuliah di Jerman, itu waktu itu gue masih berpendapat gue baik, gue bantuin orang, gue kasih link tuh udah gue kasih sedemikian rupa, ini cara kuliah ke Jerman dan ngurus visanya. Nomor 1 ada linknya Kedutaan Jerman di Jakarta. Itu kedua, terus ada yang si Uni Asis kan punya ranking uni, udah gue kirim. Itu udah gue kayak 4-5 link yang emang menjelaskan. Ya gue kan nggak mungkin ngejelasin detail dong. Ya lu aja link itu udah detail. Dia mesti nanya lagi dong. Oh ya kak, terus untuk kuliah mesin bagusnya di uni mana ya? Wah.
Baca bro. Itu linknya udah super detail. Kalau lu masih hidup kayak 30 tahun lalu internet susah, mungkin gue masih ada empati ya. Cuma sekarang gue kayak, men, lu bangun pagi aja, banyakan orang sekarang bukanya pertama lihat HP, lihat internet, sesuatu yang di internet. Ini lu tinggal cari, ya ampun, gue udah kasih lagi. Gue udah kasih tuh, ada listnya nih. Udah lu zerbiren nih semuanya nih. Masih aja. Aduh, makanya gue sekarang karena gue udah kayak gini, maksudnya gue juga lagi sibuk dengan berbagai macam hal. Jadi gue pikir kalau pertanyaannya cuman gimana sih cara kuliah di Jerman, carilah sendiri. Oke, pertanyaan terakhir bro. Saat ini bro, mimpi terbesar lu tuh apa bro? Mimpi terbesar, gampang, jadi orang kaya aja lah. Maksudnya dalam Lu ngomong kaya ilmu gue geprek lah. enggak, dalam pengertian kalau gue misalnya nanti gue mau apa, gue nggak harus berpikir keras. Gue punya atau enggak? Gue punya atau enggak, maksud gue pengen udah kaya itu artinya bukan cuman uang, tapi gue juga kayak pengetahuan umum gue, kayak gue networking juga banyak gitu loh. Maksudnya gue kenal beberapa orang, gue kenal, dan secara finansial juga gue udah stabil. Menurut gue sih itu udah cukup. Nggak. Itu gue druk dir di Daumen buat tesis lu yang ini, yang sedang lu lakukan ini. Semoga meskipun COVID ini akan berjalan dengan lancar. Amin. And yes, I think that's it for today. Thank you banget udah take your time buat ngobrol-ngobrol di Call to Diamond Podcast. Dan buat teman-teman yang udah ngedengerin, thank you banget. I'll see you guys in the next episode. Peace.